Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 16 BMK yang pada hari ini sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir ke ruangan ini dalam rangka penyimpasan materi modul 1.1 dalam penerapan budaya positif di SD Negeri 16 BMK. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan kolaborasi antara saya, Asli SPD, dan juga dengan Pak Erlangga Setiawan SPD, ya, dalam rangka program Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Melayu. Baik, Bapak Ibu yang sudah hadir dalam pertemuan hari ini, adapun maksud dan tujuan kami melakukan ini adalah di sini kami akan mempresentasikan terkait masalah materi di modul 1.4 yaitu budaya positif. Seiring berjalan waktu nanti kami akan berkolaborasi antara saya dan Pak Erlangga dalam proses penyampaian materi-materinya. Ya, di sini ada banyak hal yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu terima kasih sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, sebagai pembuka tadi untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya mereka bersama-sama kita berdoa dalam hati masing-masing, ya. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini berjalan lancar, tidak ada satu kendala apapun, dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama dalam hati masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa saudara. Terima kasih. Baik, langsung saja kita pada agenda presentasinya, yaitu tentang pengimpasan materi modul 1.4, ya, dalam penerapan budaya positif di SD Negeri 16 BMK. Untuk sesi pertama ini saya dulu akan mempresentasikan nanti, diikuti dengan presentasi Pak Erlangga, ya, karena ini sifatnya kolaborasi ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, pertama kita lihat dulu dalam program pendidikan jalur bergerak ini ada konsep yang pertama kali belajar itu yaitu dasar-dasar pendidikan, dasar-dasar pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Maka dia mengatakan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kata kuncinya itu menuntut. Bapak Ibu, ya, menuntut itu sama dengan membimbing, ya, menuntut. Kalau biasa kita buat anak kan, itu namanya menuntut atau membimbing, ya. Segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Arti atau maksud dalam pengertian pendidikan di sini adalah setiap anak yang lahir itu di dalam dirinya itu sudah ada kodrat, ya. Yang mana dalam materi yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara ini, kodrat anak itu berdasarkan kodrat alam, kodrat politik kan? Kodrat alam, kodrat zaman, ya. Ada kodrat anak, ya. Dan saya jelaskan begini, misalnya kodrat zamannya. Zaman kita beda kalau dengan zaman anak sekarang. Beda, ya. Contohnya misalnya zaman kita dulu kan belum ada dunia teknologi, ya. HP segala macam, kalau berkirim kapal itu lewat surat. Tapi kalau sekarang dunia sedang bergeser, ya kan? Dunia anak sudah dikenali dengan yang namanya berbagai macam teknologi. Untuk berkirim kabar saja nggak perlu pakai surat, cukup aplikasi
seperti itu. Kemudian maka pendidik hanya mampu menuntut tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang dimiliki anak tanpa adanya paksaan dan ancaman agar dapat memperbaiki karakter dan tumbuhnya kekuatan anak. Nah, di sini sebagai pendidik kita ini tidak boleh memaksa, ya, tidak boleh kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Itulah paradigma yang selama ini yang kita bangun salah, ya. Selama ini guru selalu memaksa kehendaknya agar sesuatu itu harus cepat, padahal si anak tidak mampu. Nah, itu tidak sesuai dengan programnya. Lanjut. Nah, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa dalam proses menuntut atau membimbing tadi, anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir. Dituntut oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan. Proses ini yang akhirnya menjadi tema besar pendidikan pendidikan saya ini, yaitu merdeka belajar. Inilah maksud daripada merdeka belajar, yaitu memberi kebebasan kepada anak dalam belajar serta berpikir, ya. Nah, kalau selama ini kan kita mengajarkan anak-anak, kamu harus belajar ini, tidak boleh yang lain. Kita paksakan semuanya, ya. Tidak ada kebebasan anak-anak. Misalnya dia ingin melakukan sesuatu karena mengembangkan bakat di luar, lalu oleh kita tadi mengekamnya, ya. Jadi itu tidak merdeka bagi mereka, ya. Nah, karena ada paksaan tadi. Semangat merdeka belajar ini yang kemudian memperkuat tujuan pendidikan nasional kita dan membutuhkan sebuah pedoman menuju arah yang konsisten, dikenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang sekarang sedang booming atau sedang dicanangkan oleh dalam dunia pendidikan kita, ya. Profil pelajar Pancasila, tidak ada penjelasan di atas. Yang berusaha menyampaikan di sini dulu, yaitu kata kuncinya pada kata merdeka belajar. Sekarang Bapak Ibu tidak lagi model belajar itu seperti zaman dulu, memaksakan anak-anak harus kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Tidak, ya. Sekarang tugas guru itu hanya menuntut. Kita lihat kira-kira anak ini bakat minatnya lebih ke mana. Yang di situ kita kembangkan. Nggak boleh lagi misalnya ada anak-anak yang bakat dan minatnya dia pandai melukis. Kita paksakan anak itu harus juga bisa menguasai pelajaran matematika, pelajaran fisika. Itu namanya tidak merdeka, ya. Mengekang dia, tidak kita berikan kebebasan kepada dia. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Apa itu profil pelajar Pancasila? Mari bersama-sama kita saksikan video yang ada dalam slide ini, Bapak Ibu. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak, ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Bi, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila, ya? Iya dong, ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi
berinteraksi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi, dan mengenal keunikan masing-masing budaya bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, Abi udah lakukan semua kan ya? Iya, Di. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang sekarang harus kita laksanakan ya. Nah, intinya poin pertamanya itu tetap beriman. Beriman pasti penjelasannya itu patuh kepada guru, orang tua, ya, dan juga melaksanakan perintah-perintah yang dilakukan. Begitu ya. Ada 6 tadi ya. Oke, jelas istilahnya. Baik, selanjutnya kita lihat kodrat anak. Kodrat anak sama dengan bermain ya. Bermain adalah kodrat anak. Nah, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang belum kita rasa boleh pergi sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah ya. Kalau tidak, apalagi kita di sekolah kita baru ya, pasti ini bermain itu nomor 1. Di rumah pun bermain, ya kan? Ke sekolah, masuk, setelah pelajaran, istirahat, bermain lagi, ya kan? Masuk lagi, pulang ke sekolah, bermain lagi. Itu orang kodratnya. Jadi kamu minta paksakan kamu belajar ya. Ada waktunya. Kembali kepada kata itu yang di atas. Kita hanya menuntut saja. Berikan pengaturan jadwal yang baik untuk anak kita itu. Kapan waktu dia bermain, kapan dia waktu dia belajar, kapan dia waktu dia bersama dengan orang tua. Karena memang sudah itu kodratnya. Nah, ini saya kunci ya Pak ya. Kodrat anak sama dengan bermain. Terus dasar-dasar pemikiran yang ada di utara ya. Berpihak pada anak. Pembelajaran sekarang itu tidak lagi guru center, artinya berpusat pada guru ya. Sekarang pembelajaran itu sudah berpusat pada anak. Apa yang kita lakukan itu semuanya pada anak. Untuk anak demi anak ya. Nggak boleh lagi harus kemauan gurunya sekarang. Nah, bebas dari segala kata dengan suci hati mengganti sang anak, bukan meminta ya. Sesuatu hak mereka untuk berhamba pada sang anak. Nah, berhamba ini dalam artian bukan kita menyembah anak juga, tidak juga apa itu ya. Tapi kita kata berhamba, tidak juga ya. Artinya kita memberikan semua kebutuhan anak itu, memperlakukan anak itu sebagai seorang yang memang kita sayangi. Untuk berhamba pada sang anak. Sama dengan pendidikan yang berpihak berpusat pada murid. Nah, ini harus kita canangkan, harus kita terapkan di sekolah kita ya. Segala sesuatu ini harusnya pada anak murid, ya. Jangan kemauan kita saja, harus kemauan anak yang kita utamakan. Lanjut. Kemudian, anak bukan kata kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Benar seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, Kiai Utara. Anak bukan kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan
masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntun sama dengan memfasilitasi atau membantu anak untuk mengembangkan dari sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ini ya Pak Ibu, misalnya kita di sini punya anak murid yang bakatnya bermain bola misalnya, ya. Dari bawahan sejak dia umur 1 tahun di rumah menendang bola, ya. Tapi ketika sampai di sekolah, karena orang tua guru tidak tahu, jadi biarkan aja. Itu tidak boleh, ya. Karena si anak ini sudah punya bakat oleh sekolah tadi, menuntut dia, mereka cari di mana tempat pelatih bola yang bagus, ya, di mana lapangannya, siapa saja. Nah, itu kita tuntun. Jadi kalau sudah kita tuntun, kita latih anak itu sesuai dengan kodratnya, maka suatu saat dia akan menjadi pemain sepak bola yang hebat. Nah, ya, ini maksud daripada kata-kata anak lahir dengan kodrat yang sama. Juga mereka akan menuntut tadi, ya. Nah, kodratnya tadi sebagai pemain bola. Kita asah bakat dari anak dia itu sehingga cita-cita dia ke depan menjadi pemain bola yang betul-betul menjadi pemain bola. Nah, lanjut kan? Kemudian di dalam materi pembahasan ini ada budaya positif, ya, 1.4 ini yang sudah kami pelajari bersama dengan Pak Langga di bidang budaya positif. Apa itu budaya positif? Untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman dan bermakna bagi murid diperlukan budaya positif yang menjaga sekolah sehingga karakter anak-anak terbentuk dengan baik dan potensi anak-anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Lanjut kan? Nah, di dalam budaya positif ini ada apa saja tadi? Materinya itu ada perubahan paradigma, stimulus respon, lawan teori kontrol, disiplin positif, dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga institusi. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama-sama dalam pembahasan kegiatan terakhir, Bapak Ibu, ya. Nah, ini nanti yang akan saya dan mereka berbagi dengan bahan materinya, ya. Nah, ada berapa itu? Ada 6 belakangnya, ya. 7, ya. Ada 7. Ini dia akan kami berbagi penyampaian materinya seperti itu. Karena di sini sifatnya kolaborasi, ya. Karena ada 2 guru di sekolah ini. Jadi lebih baik kami kolaborasi saja. Nah, itu ya, ada perubahan paradigma, stimulus respon, disiplin, keyakinan kelas, hubungan penghargaan, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga institusi. Ini nanti akan dijelaskan satu persatu. Lanjut. Ya, kita mulai dulu materi saya ambil keyakinan kelas, ya, hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, selama ini sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Sudah, ya. Nah, di dalam sekolah itu memang harus ada keyakinan kelas, ya, hukuman dan penghargaan. Ini beda-beda pengertiannya, ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ini pertanyaan pengantinnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Nah, saya jelaskan di sini. Kalau keyakinan kelas itu, ya, tercipta atau lahir berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak, antara siswa dan gurunya. Ya, tidak ada yang ditembakkan di situ. Nah, maka lahirlah yang namanya keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan tidak, ya, kalau peraturan itu baku dia dari satu pihak saja, dari sekolah saja, ya. Misalnya peraturan anak harus datang pukul 7 lewat 20 menit, lebih dari lewat itu nanti dia dianggap lambat
terlambat dan harus mendapatkan sanksi atau hukuman. Begitu ya. Nah, tapi kalau keyakinan kelas tidak, yaitu kita berdasarkan kesepakatan antara guru atau wali kelas dengan anak muridnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu ya. Kira-kira kalau pertanyaan nomor 1 itu Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya apa itu helm? Apa biar tidak ditangkap polisi? Atau untuk menjaga keselamatan kita? Nah, kalian ada dua kan? Nah, kalau saya sih lebih memilih kepada menjaga keselamatan kita, ya kan? Samping itu baru nanti menaati peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, cuci tangan, dan menjaga jarak ya. Ini ketika terjadi pandemi dulu, agar kita terhindar dari virus atau penyakit seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, peraturan. Lanjut silakan. Nah, di situ ada dua kolom ya, antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang individu. Peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya, ya. Kalau di keyakinan kelas itu namanya tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab. Karena itu biasanya dia sudah pikir, berarti ada tanggung jawab. Ini kita buat bersama. Kalau ini kita buat bersama nih. Tapi kalau ini hanya sepihak saja, atau pihak sekolah saja yang membuatnya ya, seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau dalam keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, menghormati orang lain dan juga komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan dalam peraturan. Kalau dalam keyakinan itu keselamatan juga maksud juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau dalam keyakinan kelas itu menjaga kesehatan. Nah, bergantian atau menunggu giliran kalau dalam peraturan. Nah, kalau dalam keyakinan kelas itu menghormati orang lain atau juga kesabaran ya. Nah, begitu juga dengan dua yang terakhir, gunakan masker, jangan melalui kelas atau koridor. Ini dia perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau keyakinan kelas itu dia dua pihak, peraturan hanya satu pihak saja. Lanjut. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau pernyataan umum dapat masuk dalamnya. Misalnya keyakinan kelas bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu dalam apa saja? Misalnya seperti melaksanakan piket, ya kan? Kemudian mengembalikan buku pada tempatnya, memanggil guru. Nah, itu kan bertanggung jawab. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini tadi yang saya katakan. Kalau dalam keyakinan kelas tidak satu pihak, ada dua pihak yang terlibat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau peraturan kayak itu kan tidak bisa diubah lagi kan. Tapi kalau keyakinan kelas dia itu bisa berubah. Misalnya semester ini keyakinan kelas kita, semester yang akan datang kita buat kesepakatan lagi. Bisa berubah nggak? Bisa. Tapi kalau peraturan tak, mulai dibuat di semester gaji sampai dengan semester genap nanti tetap itu peraturannya. Nah, berikutnya berapa? Nah, ini mari kita lihat keyakinan kelas yang telah dibuat oleh siswa kelas 5 di luar terbuka ya. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak di kelas 5 ya. Mereka sepakat, saya dan mereka sepakat izin kepada guru dan tuan kelas. Kemudian bertanggung jawab. Kemudian
tidak mencontek tugas teman. Kemudian ada keinginan kelas lagi selalu mengerjakan tugas, tidak berkelahi, menghormati hak orang lain, dan juga yang terakhir keinginan kelasnya hadir tepat waktu, ya kan? Ini kan sebagaimana yang saya katakan tadi, kalimatnya singkat dan positif semua, dan tidak banyak. Perlu yang banyak kalau keinginan kelas. Nanti Bapak Ibu boleh terapkan di kelas rendah sampai kelas tinggi ya. Jadi tujuannya kalau ada anak melakukan kesalahan, dia nanti kembali ke keyakinan kelasnya. Saya sudah membuat salah. Kira-kira keyakinan kelas mana yang telah keluarkan? Baru nanti dia lihat, saya sudah melakukan ini. Nah, konsekuensinya apa? Ya. Ini contoh yang sudah saya buat. Kelas 5. Berikutnya, Bapak Ibu, penghargaan itu baik atau buruk? Penghargaan itu, kita berikan penghargaan kepada anak kita itu baik atau buruk kira-kira? Baik ya, ya baik. Baik. Cuman ada juga sisi yang kurang baiknya. Sisi kurang baiknya apa? Nanti kalau kita terlalu memberikan penghargaan kepada anak itu ketergantungan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu, anak mengharapkan penghargaan terus menerus ya. Nah, jadi ada memang baik memberikan penghargaan selain memberikan motivasi untuk dia. Nah, kemudian penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan ya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Artinya gini, yang selalu mendapatkan penghargaan siswa itu saja. Jadi siswa yang lain merasa dia adalah. Jadi tidak ada stimulus atau rangsangan lagi dalam diri anak yang lain. Ini ya sisi yang lainnya, sisi kurang baiknya di sisi penghargaan itu. Nah, pengaruh jangka pendek jangka panjang. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang ada juga kejadian seperti ini, ketika kita memberikan penghargaan, anak-anak itu tidak perlu lagi mencari apa, enggak dia perlu lagi, pokoknya saya harus benar jawabannya, karena saya dapat depan, ya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan kesadaran. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itu yang penghargaan efektif. Kemudian pengaruh jangka pendek jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam waktu jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Ini saya sampaikan tadi. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka saya berharap penghargaan tersebut ini kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, karena sesuatu yang kita lakukan itu ada dan sesuatu yang kita inginkan. Kalau sekarang ada utang di balik papannya, nah gitu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet teruskan badan, bila diberikan penghargaan tidak akan berhasil. Ya, lanjut kan? Ini saya sampaikan tadi, penghargaan usaha hubungan ya. Ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Pastinya, istilahnya kecemburuan sosial. Nah ini ya, dia dapat, karena dia kerjakan, kita dosa. Baik, berikutnya. Lanjut. Lanjut ya. Nah, coba kita lihat, ini ada contoh kasus ya, tindakan guru. Mana yang masuk hukuman atau konstitusi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk dalam buku kategori hukuman atau konstitusi ya. Masuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat akhir sekolah. Itu bagian dari hukuman. Murid diminta untuk push up 15 hari karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kita bukan dikasih bagian, itu bagian daripada konsekuensi. Ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada sampahnya, itu
hingga terakhir lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videoka. Itu bagian adalah konsekuensi. Berikutnya, maksud ya. Kemudian materi berikutnya itu yaitu pemenuhan kebutuhan dasar pada manusia. Sebagai pendidik, kita harus memahami bahwa setiap kebutuhan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui sebagai manusia, ada 5 kebutuhan dasar yang kita penuhi. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, survival, ya, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa terima. Kemudian kebebasan. Kemudian kebutuhan kesenangan dan penguasaan. Ya, 5 ini, 5 harus ada sama kita dan kita pahami juga. Ya, nggak boleh kurang, harus 5 bertahan hidup. Contohnya di sini, ya, aku senang main gitar-gitaran di guru. Itu bagian daripada kebutuhan kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayangku. Itu cinta dan kasih sayang. Aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu penguasaan. Aku bosan belajar luar negeri terus di dalam kelas. Itu masuk dalam kebutuhan kebebasannya. Nah, yuk mari ke slide yang 5 lagi. Penjelasan dulu. Bentar. Kalau bertahan hidup ini, contohnya supaya kita bisa bertahan hidup, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Yang dasar sekali, makan ya, makan, ya kan? Itu udah dasar kita makan dulu, ya, bertahan hidup, makan dan minum, ya kan? Kalau kita tidak makan tidak minum, maka yang keempat ini tidak akan berjalan, benar tidak? Begitu juga dengan anak murid. Kalau dia dari rumah ke sekolah atau makan dan sarapan dulu, pasti dia buat kekacauan di sekolah, ya kan? Yang ini napas, yang itu napas. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seseorang mendidik agar dapat mengenali dirinya sendiri. Ini harus tahu. Saya kira Bapak Ibu nanti selama ini posisinya seperti apa ya? 5 posisi kontrol. Ini yang merah itu, ya. Ada posisi sebagai pemukul, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau posisi sebagai manajer. Nah, pemukul misalnya di sekolah yang Bapak Ibu biasanya kalau anak-anak sering terlambat ke sekolah, sering nggak memberikan hukuman, atau kalau anak-anak mengganggu temannya di kelas yang belajar, sering nggak beri hukuman. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah, ya. Pembuat rasa bersalah itu seperti itu. Misalnya Bapak Ibu ada seorang murid kita melakukan kesalahan, kita panggil, ya, kita ceramah dia. Kita ceramah dia, kita berikan masukan kepada dia, baik ya. Kalau kedua, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ya. Jadi kalau kita udah menggunakan kalimat seperti ini, anak yang buat masalah tadi pasti dia akan merasa bersalah, ya. Apalah sahabat kejadian tadi ini, pasti dia itu, ya. Ini posisi sebagai obat masalah. Kemudian ada 5 posisi kontrol ini sebagai teman. Nah, posisi Bapak Ibu itu dengan murid sebagai teman, ya, curhat misalnya, ya, itu, ya. Misalnya Bapak Ibu menyuruh siswa membeli sesuatu, itu posisinya sebagai teman atau bukan? Teman, ya. Beli sebentar, nanti ada uang dia kamu ambil untuk kamu, ya. Itu posisinya. Contoh kecil saya katakan, ya. Posisinya sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah, ada juga pemantau, hanya lihat-lihat saja. Pemantau itu melihat dari jauh, ya kan, apa yang dilakukan anak kita. Nah, kalau manajer ini biasanya posisi kontrol manajer ini adalah kebanyakannya kalau menjadi kepala sekolahnya, jadi dia mengatur nanti siapa yang berkesalahan dipanggil segala macam. Ada juga
sebenarnya jujur kita mati sendiri ya selama ini. Kira-kira 5 posisi kontrol ini yang sering posisiku berada di mana? Apakah berada di posisi sebagai pengukur, atau pembuat masalah, atau teman, pemantau, atau manajer, atau posisi Bapak Ibu 5-5-nya ini ada sama saya? Atau hanya 2 saja, 1 saja? Saya selama ini sebagai pengukur saja, atau selama ini saya sebagai pengukur ada, sebagai teman ada, sebagai manajer juga ada? 5-5-nya ada ya, ujungnya ya. Tapi yang lebih beratnya kemana? Lebih beratnya kemana? Pak Reja, Bu Bibi, Bu Ani, Bu Eti, Pak Naga, lebih beratnya kemana kira-kira? Mantau ya kan? Oh, aku jarang ya? Ya. Benar ya. Ya saya pikir sih demikian juga, karena kan sekarang makanya saya katakan tadi pergeseran pendidikan itu sudah sangat jauh dari zaman dulu ya kan. Kalau guru zaman dulu, zaman saya dulu, setiap ada kesalahan pasti posisi guru itu seharusnya sebagai guru. Tapi sekarang enggak, ada pagi loh kan. Kenapa kalau kesalahan seperti itu? Nah saya akan sama diri sendiri atau segala macam. Tapi kalau zaman dulu kan, apa ibu role kuning itu melayang, misalkan penggaris itu melayang. Kalau dulu zaman dulu ya, maka itu sudah tidak lagi. Pendidikan sudah mulai bergeser ke arah yang lebih baik lagi ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dia posisi manajer ya. Posisi manajer. Penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsentrasi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat ya. Nah ini bukan menghakimi istilahnya kalau posisi manajer itu ya. Dan juga bukan mengatur perilaku seorang, tapi dia membimbing. Nah membimbing. Ada semuanya orang Bapak Ibu ya kan? Pasti ketika dia melakukan kesalahan kita panggil, kita bimbing ya kan? Supaya dia bisa diterima pada kelompoknya lagi. Kalau enggak kan, pasti dia kan dibiasakan ke kelompoknya. Masa berteman sama dia jahat benar dia itu, ya kan? Masa berteman sama dia pelit benar dia itu. Masa berteman sama dia itu dia suka ambil barang kita. Ini biasa yang dilakukan atau kita seorang guru berada dalam posisi manajer ya. Berarti seorang diri ada di mana dia posisinya? Posisi kontrol Bapak Ibu ya. Posisi sebagai teman ada, pemantau ada, pembuat kesalahan ada, manajer ada, penghukum juga ada ya. Baik. Baik, Bapak Ibu berdasarkan penjelasan 5 posisi kontrol tadi. Sekarang tugasnya silakan Bapak Ibu tuliskan kira-kira di dalam diri Bapak Ibu itu posisi kontrol apa saja yang lebih banyak daripada Bapak Ibu ya. Apakah kelima-limanya ada atau lebih kepada penghukum aja yang selama ini terjadi ya, atau hanya ada 2 atau hanya ada 3 sebagai posisi kontrol yang ada pada diri Bapak Ibu. Apa tuliskan aja. Jadi setelah itu nanti baru kita tempelkan ke daftarnya yang sudah disediakan ya kan. Boleh sebagai pengukur, buat masalah, teman, pemantau, atau manajer ya. Itu nama posisi kontrolnya. Boleh. Boleh buat satu. Saya merasa selama ini saya sebagai penghukum aja. Ini sebagai penghukum aja. Lebih berat pada penghukum, atau kalau ini saya sebagai teman dan manajer. Nah, boleh. Dah, boleh dipegang Pak Ibu. Tiga kali kita selama saya siapkan dulu ya. Ya. Saya pegang yang ini saya pegang ya. Ya. Ya ditimpa Ditimpa ya.
Baik. Ini ada posisi kontrolnya, ada yang memilih 3 ya kan. Sebagai teman, manajer dan pemantau ya. Ada juga yang memilih 5, penghukum, bermasalah, teman, manajer dan pemantau ya. Ada yang 4, penghukum, teman, pemantau. Jelas berarti 5 posisi kontrolnya. Beberapa di antaranya ada dalam diri kita masing-masing ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu itu saja materi yang saya sampaikan di budaya positif ini. Yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Erlangga ya. Materi selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya tutup, langsung saya lanjutkan kepada Pak Erlangga. Dari kakak saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu karena telah hadir pada kegiatan kami di sini penjelasannya untuk materi penerapan budaya positif di SD 16 Semarang. Sebelumnya saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Azmi. Jadi Oke, jadi ini materi yang akan saya sambung secara pas sendiri. Yang pertama budaya disiplin tadi, terus perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, terus yang terakhir nanti ada segitiga distribusi. Oke, budaya positif ya Bapak Ibu. Untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid diperlukan budaya positif yang menjadi kebiasaan baik berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh warga sekolah, sehingga karakter anak akan terbentuk dengan baik dan potensi anak bertumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, jadi tujuan budaya positif ini adalah untuk membentuk karakter anak ini, ya, dan menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri. Lanjut Pak. Oke, ini tujuan diterapkannya budaya positif di sekolah. Tujuannya yang pertama yaitu membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak tadi. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada profil pelajar Pancasila. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asmi mengenai nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang bisa dulu sebelumnya. Nah, oke. Jadi di sini saya minta Bapak Ibu menuliskan di sini contoh budaya positif ya Bapak Ibu, budaya positif yang sudah diterapkan atau yang ada di sekolah kita. Cukup 3 aja, tidak usah banyak. 3 aja cukup. Oke, kalau sudah bisa di open di kelas ini. Ya, open saja. Cukup sekali.
Oke, baik Bapak Ibu. Jadi di sini adalah dua contoh budaya positif yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Di sini ada jujur, terus bertanggung jawab, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal ya, oke, pertama kali. Terus berpakaian dengan rapi, oke, termasuk budaya positif kita. Terus ada juga yang melaksanakan piket kelas, berpakaian rapi, terus berdoa sebelum dan sesudah proses pelajaran, oke, budaya positif. Lanjut, mentaati peraturan, oke, bergotong royong, terus nasionalisme. Oke, Mas Kali. Di sini mengantri, oke, budaya agar tetap dapat menggunakan sepatu tersebut yang warna coklat tadi, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun ini kalau Lukman ini dia nggak mau tahu nih kata Pak Lukman ini. Nah, jadi kata Lukman tidak kata Pak Lukman tidak mau tahu. Kamu tidak melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup mengambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu dari sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu seharian saja di sekolah. Nah itu kata-katanya. Terus sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa mengenakan sepatu seharian. Nah itu kalimat yang dilontarkan oleh Pak Lukman pada saat ini. Terus Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan sepatunya tersebut ke Pak Lukman. Seharian Sabrina tadi sikap atau posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Nah, sikap atau posisi ini hubungannya dengan posisi peraturan tadi. Nah, di sini sebagai apa dia? Terus pertanyaan kedua, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang harus menggunakan warna hitam tadi? Terus bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, oke, silakan yang kelompok jawab. Bawa aja. Ini kertasnya di sini dulu. Ini pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2. Yang ini diskusikan aja. Indikatornya itu maksudnya yang menguatkan itu. Yang menguatkan itu apa kira-kira? Apakah kalimatnya atau ucapannya tadi? Nah itu. Dia apa tuh? Berarti ini katanya. Ya. Tulis dia salah. Apa buat salah? Ini sama. Ini sini kan? Ya. Ini satu. Misalkan ini posisi Pak Lukman tadi ini sebagai penghukum. Nah, kenapa dia disebut sebagai penghukum? Nah, ini. Ada kameranya. Itu hukum ya. Penghukum ya, Pak Lukman. Ini ya. Sebagai ya. Sebagai penghukum. Tulis ini. Sebagai penghukum. Kita tegaskan. Karena kalimat itu deh. Nah, terus kalimatnya kan ada ini. Ini soal nomor 2, kita bisa nomor 2. Empat selesai. Nah, sebagai kepala sekolah. Nah, yang soal kedua itu anggaplah kita sebagai kepala sekolah. Nah,
Oke, jadi demikianlah materi dari saya dan Pak Azmi yang sudah kami sampaikan berkolaborasi bersama mengenai kegiatan kali ini, yang harapan menuju budaya positif di SD tercinta kita ini, SD Kampus Bentar. Semoga kedepannya materi-materi yang sudah disampaikan tadi bisa kita terapkan yang seperti tiga diskusi tadi, terus dapat budaya positif kita juga. Oke, sekian pembahasan materi kita. Habis ini kita boleh dokumentasi ya. Kita foto bersama. Oke, sebelumnya mungkin kita akan melakukan refleksi dulu, ya. Refleksi dari Bu Epi mengenai kegiatan yang sudah kita lakukan seharian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan merefleksi tentang materi yang disampaikan pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Kita mungkin balik ke belakang dulu Bapak Ibu. Kita sebagai pengajar di sekolah, dulu-dulunya sering sekali kita menghukum siswa. Pernah dulu di sekolah, anak itu tidak memakai sepatu Pak, memakai sandal, tanpa kita tahu penyebabnya kenapa anak itu memakai sandal. Salah seorang guru membakar sandalnya itu Pak, sehingga dia belajar tidak menggunakan sandal, pulang juga tidak menggunakan sandal. Mungkin dengan kita mengikuti pembelajaran hari ini, kita bisa memperbaiki diri kita sebagai orang tua di sekolah. Jangan sampai menghukum siswa, karena dampaknya juga tidak baik Bapak Ibu, seperti kasus Pak Lukman yang sudah dijelaskan tadi. Ada baiknya kita tanyakan dulu dengan siswa apa sebabnya dia tidak menggunakan sepatu, dan cari solusi kapan dia akan mentaatinya lagi. Semuanya sudah kita pelajari. Kita ada membuat budaya positif, dan budaya itu kita buat bersama-sama siswa, bukan seperti peraturan yang sudah baku harus siswa ikuti dengan peraturan itu. Jadi untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Kita memberi budaya positif, tetapi bukan menghukum siswa. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu menjadi guru yang baik ya di dalam murid kita. Jangan sampai kita memberikan contoh yang tidak baik, terutama dengan cara menghukumi. Oke, mungkin saya kembalikan Pak Sebelum ada sebuah kata yang sebelumnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kegiatan kita pada hari ini, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu ya yang sudah hadir bersedia meluangkan waktunya dalam kegiatan ini ya. Dalam rangka saya dan Pak Erlangga berkolaborasi pada saya, semoga dengan apa yang telah kita pelajari tadi, kita lakukan tadi, kita lihat bersama-sama semua prinsip itu bisa kita terapkan, bisa kita lakukan di sekolah kita ini dengan tujuan agar anak-anak kita menjadikan sekolah itu sebagai tempat yang nyaman bagi mereka dan tempat mereka menuntut ilmu sehingga mereka bisa mencapai programnya ya. Saya tidak mau berbanyak lagi, mungkin itu yang saya sampaikan. Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.